Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, saya Rista Indana Safira. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 7 dengan materi hubungan antar sudut pada bab kesebangunan. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis dan alat tulis agar kalian dapat mencatat hal-hal penting selama pembelajaran berlangsung. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis hubungan antar sudut. Ketiga, menentukan besar sudut berdasarkan hubungan antar sudut. Dan yang terakhir, menjelaskan permasalahan sederhana yang berkaitan dengan hubungan antar sudut. Oleh karena itu, perhatikan penjelasan dengan baik agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai ya. Sebelum ke inti materi, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian memperhatikan garis-garis pada buku tulis? Nah, garis-garis tersebut tersusun sejajar dan tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang. Sekarang, bayangkan ada sebuah garis miring yang melintasi garis-garis tersebut. Menurut kalian, apakah yang akan terbentuk? Ya, betul sekali, akan terbentuk beberapa sudut. Nah, sudut-sudut tersebut ternyata memiliki hubungan tertentu. Hubungan itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Sebelum melanjutkan materi, mari kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis atau dua sinar garis yang memiliki satu titik pangkal yang sama. Titik pertemuan tersebut disebut titik sudut. Berdasarkan ukurannya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, sudut 0 derajat, dan sudut penuh. Setelah mengingat kembali tentang sudut, sekarang kita masuk ke materi inti. Dalam geometri, sudut dapat saling berhubungan berdasarkan besar jumlah sudut maupun berdasarkan posisinya. Hubungan antar sudut yang akan kita pelajari meliputi sudut berpenyiku atau komplement, sudut berpelurus atau suplemen, sudut bertolak belakang, sudut berseberangan, sudut sehadap, dan sudut sepihak. Mari kita bahas satu persatu setelah ini. Pertama adalah hubungan antar sudut berdasarkan jumlah sudutnya. Ada sudut berpenyiku atau sudut komplement. Dua sudut dikatakan berpenyiku apabila jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Perhatikan contoh pada gambar. Jika sudut B adalah 35 derajat, maka besar sudut A dapat ditentukan dengan cara A plus B sama dengan 90 derajat, A plus 35 derajat sama dengan 90 derajat, maka A sama dengan 55 derajat. Selanjutnya adalah sudut berpelurus atau sudut suplemen. Dua sudut dikatakan berpelurus apabila jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Perhatikan contoh ini. Jika sudut A sama dengan 115 derajat, maka A plus B sama dengan 180 derajat. 115 derajat ditambah B sama dengan 180 derajat, sehingga B sama dengan 65 derajat. Sekarang kita masuk ke hubungan antar sudut berdasarkan posisinya. Pertama adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang terjadi ketika dua garis saling berpotongan. Sudut yang saling berhadapan disebut sudut tolak belakang dan memiliki besar sudut yang sama. Perhatikan contoh pada gambar. Jika sudut A sama dengan 70 derajat, maka sudut C juga 70 derajat karena merupakan sudut bertolak belakang. Selanjutnya, sudut berseberangan. Sudut berseberangan terjadi pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Sudut berseberangan ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut berseberangan dalam yang terletak di bagian dalam dua garis sejajar dan sudut berseberangan luar yang terletak di bagian luar dua garis sejajar. Kedua jenis sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama.
Kalian bisa perhatikan contoh ini. Selanjutnya adalah sudut pada dua garis sejajar. Ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah dua sudut yang memiliki posisi yang sama pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Karena posisinya sama, maka besar kedua sudut tersebut juga sama. Kalian bisa pause video ini untuk memperhatikan contoh berikut. Kemudian terdapat sudut sepihak. Sudut sepihak dibagi menjadi dua, yaitu sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Yang perlu diingat dari sudut sepihak adalah jumlah kedua sudut selalu 180 derajat. Jadi, jika salah satu sudut sudah diketahui, maka sudut pasangannya dapat dicari dengan mengurangkannya dengan 180 derajat. Sekarang saatnya kalian mencoba. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Jawab dengan cepat apakah pernyataan yang diberikan termasuk benar atau salah. Yang pertama, A2 dan D2 berada pada posisi yang sama sehingga merupakan sudut sehadap. Jawabannya benar. Selanjutnya, yang kedua, B1 dan P3 saling berhadapan pada satu titik potong sehingga merupakan sudut bertolak belakang. Jawabannya benar. Yang ketiga, A3 dan D2 merupakan sudut berseberangan dalam. Ya, kali ini jawabannya salah. Selanjutnya yang keempat, A1 dan D4 berada di luar dua garis sejajar pada sisi yang sama garis potong, sehingga merupakan sudut luar sepihak. Gimana? Ya, kali ini jawabannya benar. Selanjutnya, B2 dan C2 merupakan sudut berpelurus. Pernyataan ini salah. Gimana? Jawaban kalian sudah benar semua atau masih ada yang salah? Jika masih ada yang salah, kalian bisa ulangi lagi bagian penjelasan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Berapakah besar sudut S? Nah, silahkan pause video ini terlebih dahulu dan coba kerjakan sendiri. Oke, gimana? Sudah semua? Mari kita bahas. Karena sudut S dan sudut 73 derajat merupakan sudut berpelurus, maka jumlah keduanya adalah 180 derajat, sehingga S tambah 73 sama dengan 180 derajat, S sama dengan 180 dikurangi 73, sehingga diperoleh S sama dengan 107 derajat. Bagaimana, apakah jawaban kalian sudah sama atau ada yang salah? Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut P2 adalah 80 derajat, berapakah besar sudut Q3? Silahkan kerjakan terlebih dahulu dan pause video ini. Gimana, sudah selesai semua? Kita cocokkan bersama-sama ya. Sudut P2 dan Q2 merupakan sudut sepihak luar. Karena sudut sepihak luar jumlahnya 180 derajat, maka 80 tambah Q3 sama dengan 180. Q3 sama dengan 180 dikurangi 80 derajat, jadi besar sudut Q3 adalah 100 derajat. Gimana, jawaban kalian sudah benar semua? Nah, sekarang ada bonus untuk kalian semuanya. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar sudut T, U, dan V.
Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Siapa yang paling cepat menemukan jawabannya akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Silahkan pause video dan kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, terakhir, sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini, kerjakan 2 soal yang ada pada layar HP kalian. Hitunglah besar sudut X dan sudut Y pada soal pertama. Kemudian, tentukan besar semua sudut yang belum diketahui pada soal kedua. Kerjakan dengan rapi di buku tulis kalian. Foto hasil pekerjaan kalian lalu kirimkan melalui Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Baik semuanya, kita telah mempelajari berbagai hubungan antar sudut, mulai dari sudut berpenyiku, berpelurus, bertolak belakang, berseberangan, sehadap, hingga sudut sepihak. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kalian tentang hubungan antar sudut dan dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi kalian semuanya dalam pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.